Analis Bos PPI soal tren suara Amin salib Ganjar Mahfud di survei. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Berita Politika. Tiga rilis lembaga survei di akhir Desember ini menunjukkan tren suara pasangan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, berhasil menyalip pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tren itu dinilai efektif dari posisi Amin yang konsisten membawa narasi perubahan sejak awal kampanye. Satu-satunya alasan karena kubu Amin mempresentasikan kubu perubahan tempat bertemunya pemilih yang kecewa dan membenci garis keras Jokowi atau Prabowo. Jadi agak wajar kalau kemudian kubu Amin relatif leading meski selisih dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD tak signifikan, kata Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat dihubungi pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. Posisi jelas dari Amin ini dinilai tidak nampak pada pasangan Ganjar Mahfud. Tak seperti Amin yang masih mendapatkan suara dari kubu yang kontra Prabowo. Adi menilai Ganjar Mahfud tidak menerima insentif suara dari pihak yang kecewa terhadap Prabowo. Sementara Ganjar Mahfud, pemilihnya sebagian besar pemilih PDIP, P3, Perindo, dan Hanura plus pemilih yang kecewa Jokowi, tapi Ganjar Mahfud tak mendapatkan insentif dukungan pemilih yang kecewa Prabowo, jelas Adi. Menurut Adi, pilihan pemilih jelang makin dekatnya pemungutan suara akan tergantung pada posisi dan narasi yang selama ini konsisten dibawa pasangan calon dalam proses kampanye. Di tengah pemilih yang mulai mengeras jadi hitam dan putih, air dan minyak, maka pemilih cenderung mengelompokkan diri pada kubu saling ekstrim, yakni membelah ke kubu Prabowo Gibran dan Amin. Selebihnya pemilih ke Ganjar Mahfud, terang Adi. Meski begitu, Adi menilai situasi politik dinamis. Dia mengatakan masih terbuka ceruk pemilih yang memilih Ganjar Mahfud di tengah perdebatan pro pemerintah dan diwakili Prabowo Gibran melawan pihak oposisi atau perubahan yang diwakili pasangan Amin. Di sisa 1,5 bulan masa kampanye apapun bisa terjadi. Peta politik sangat dinamis. Bukan tak mungkin pemilih mulai bosan dengan gontok-gontokan pro pemerintah yang diwakili Prabowo, Gibran, dan kubu oposisi plus perubahan yang diwakili Amin, yang kemudian beralih ke Ganjar Mahfud yang terlihat di tengah dan tak terlibat gontok-gontokan secara ekstrim, papar Adi. Sepekan terakhir, ada 3 lembaga survei yang merilis elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres di pemilu 2024. 3 survei itu mulai dari Indikator Politik Indonesia, CSIS, dan LSI Denny JA. 2 dari 3 survei tersebut menunjukkan suara Amin telah menyalip Ganjar Mahfud. Berikut hasil 3 survei tersebut. Indikator Politik, survei ini digelar pada 23 hingga 24 Desember 2023 atau setelah debat Cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional. Adapun margin of error survei kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut ini hasilnya. Prabowo Gibran mendapat 46,7%, Ganjar Mahfud 24,5%, dan Anies Baswedan Caimin memperoleh 21%. Survei dari CSIS, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 26,1%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 43,7%, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 19,4%.
Survei LSI Denny JA, Prabowo Gibran memperoleh 43,3%, Anies Caimin memperoleh 25,3%, dan Ganjar Mahfud memperoleh 22,9%. Semoga tayangan ini bermanfaat.